Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Setelah Anies kemarin ke Makassar, juga ada Ganjar Pranowo yaitu ke Makassar juga begitu kan. Disambut katanya banyak, tapi yang saya lihat dari beberapa video atau berita, tapi kalau kelihatannya hanya segelintir orang begitu kan disambut di sana begitu. Dan bahkan kemana Bawaslu kok tidak mengatakan tidak punya etika, kok kenapa hanya kepada Anies Baswedan begitu. Ini kan sangat disayangkan sekali begitu, dan bahkan hari ini Bawaslu dan dan yang lainnya dikritik habis-habisan oleh netizen seperti ini. Ini Bawaslu konyol, kenapa nggak tegur Ganjar? Kalau ini nggak etis, masih jabat gubernur. Sudah masih jabat gubernur, masih saja melakukan hal seperti itu begitu kan. Ini nggak punya nafsu ya, masih jabat gubernur udah keliling Indonesia. Kemana Bawaslu kok nggak menegur Pak Ganjar begitu? Padahal Pak Ganjar belum ada terafiliasi atau belum dideklarasikan sebagai capres dari partai lain begitu kan. Kenapa ya nggak seperti itu begitu? Bapak yang sering nongol di ATM bank plat merah dan bukan kampanye ya, termasuk bapak rambut putih yang masih jabat gubernur tapi udah sering keliling kemana-mana. Wajahnya ada di mana-mana itu nggak bukan kampanye setelah yang punya aturan. Jadi seakan-akan ini hanya kepada Anies Baswedan dan Bawaslu mengatakan seperti itu, begitu tidak punya etika dan sebagainya begitu kan. Kenapa kok Ganjar ini dibiarkan begitu aja? Sudah terbaca hari ini bahwa Bawaslu siapa mereka begitu kan. Kita awasi terus begitu. Pak Anies nggak jabat gubernur lagi, di mana yang kurang etis? Kalau Ganjar masih jabat aja bisa kemana-mana. Kalau bukan urusan pekerjaan, tapi kalau dikomentari kok pandangannya orang berat sebelah gini. Tetapi begini, kalau ada kerjaan misalnya Anies ke Medan diikuti ke Medan, Anies ke Makassar diikuti ke Makassar, Anies ke Jogja diikuti ke Jogja. Apakah tidak ini mengikuti Anies begitu kan, melihat situasi dan seakan-akan ikut-ikutan begitu kan. Ini kan sangat tidak etis sekali, masih menjabat gubernur tapi masih safari politiknya ke sana ke sini begitu. Tetapi Bawaslu, itulah Bawaslu, mungkin atas Bawaslu tidak membaca data sehingga ya keteledoran seperti ini Anies Baswedan yang dibaca. Coba Anies Baswedan tidak disambut di mana-mana, pasti tidak dianggap sebagai curi setar, karena Anies Baswedan disambut di mana-mana, begitu ratusan ribu yang menyambut, akhirnya dicap sebagai star kampanye, padahal ya itulah Anies Baswedan begitu kan, sparring politik begitu kan, atau silaturahmi dikatakan curi star. Omong apa ini Bawaslu ya, kira-kira seperti itu. Ganjar masih jabat gubernur pergi keluar daerah, okocopras capres dibiayai pakai uang rakyat, bagi-bagi sembako. Jokowi buat acara kumpul relawan pakai duit rakyat, ngapain? Lah, yang dulu bilang copras capres waktu masih jabat gubernur siapa ya? Ini banyak sekali. Kalau dulu waktu Pak Anies masih menjabat, tiap hari keluar kritik tentang Pak Anies. Sekarang ketika gubernur giveaway jabat, PSI diam 1000 bahasa. Walaupun jalur sepeda digusur sama Heru, warga Jakarta sekarang kecewa masalah jalur sepeda di preteli sama CPJ itu. Baleho Puan se-Indonesia, Ganjar masih jabat gubernur, safari politik, deklarasi politik, identitas, kebo korup, kok singgung etika. Ini banyak sekali yang men-tweet dan mengkritik apa yang saya bacakan, pro dan kontra begitu kan. Boleh kita mengkritik, tapi jangan sampai mengarah kepada kebencian. Ini nggak etis itu, masih jabat gubernur sudah promosi pilpres. Masih jabat gubernur tapi safari politiknya dan kampanye 3 periode itu namanya apa ini? Kader lu masih jabat gubernur keliling di luar wilayah, jauh-jauh lebih parah. Ganjar masih jabat gubernur keliling Indonesia, namanya apa itu? Bawaslu. Ini banyak sekali yang menuntut kepada Bawaslu, karena apa yang disampaikan Bawaslu itu seakan-akan menunjukkan kebodohan Bawaslu begitu kan, tidak independen, artinya kira-kira seperti itu. Waktu jadi gubernur dinyinyirin, udah bebas enggak jabat gubernur masih aja dinyinyirin. Ternyata buzzer hidupnya miskin juga ya kalian, kasihan amat deh lo ini. Mantap, setuju banget lo, 5 tahun jabat gubernur. Hal solusi banjir kalau itu Heru, PJ gubernur yang baru 2 bulan, program bantuan modal OKOC rumah DP 0%, dulu masih banyak lagi gagal. Banyak sekali yang men-tweet mereka begitu, ada yang mengkritik dan ada yang tidak begitu. Inilah demokrasi kita begitu. Saya tanya, ini orang yang masih jabat gubernur lagi kampanye, Anda sehat bro?
Lah masih percaya dengan omongannya, saya sejak mencalonkan diri capres padahal masih jabat gubernur. Mulai dari itu tak percaya omongannya. Orang itu serakah kekuasaan namanya, dalilnya peluang tak trauma ini. Kalau masih jabat gubernur dannya dari mana? Terus korupsinya waktu enggak? Itu koruptor banyak yang dengan mudah diperiksa kok enggak ini. Lah kok Pak Anies masih jabat pasti udah beres seperti yang terjadi di Kampung Akuarium dan Kunir. Lah tugas gubernur sekarang apa? Ini harusnya seperti Pak Anies dulu, harus ambil alih, update lagi berita itu. Beritanya tanggal 2 Desember yang lalu, sementara yang unggah masih baru tanggal 5 Desember. Ini banyak sekali yang mengkritik kepada Bawaslu karena tidak independen begitu, dan bahkan seperti ini beritanya. Ini beritanya ya, kalau kelihatan dari beritanya wah disambut, tetapi melihat dari foto ini bisa dihitung begitu kan. Riuh warga Makassar sambut kedatangan Ganjar, presidenku maju kia. Banyak sekali, ini hanya segelintir orang yang menyambut begitu kan. Jakarta, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melakukan safari politiknya kunjungan ke kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam kunker tersebut, Ganjar menyempatkan diri mendatangi kawasan lorong wisata yang berlokasi di Kelurahan Telo Baru, Kecamatan Penakung. Kedatangan Ganjar sontak disambut teriak histeris oleh para warga. Tak sedikit warga yang meneriaki dan menyatakan dukungan agar Ganjar maju menjadi presiden di 2024. Jangan lupa ya, sembakonya nanti di bawah atau dikasih, kira-kira seperti itulah. Pak Ganjar presidenku maju ki, ungkap warga dalam keterangannya. Bahkan Ganjar pun disambut warga dengan prosesi pengalungan kain lipa sabe dan tradisi penyambutan tamu Anggaru khas Bugis Makassar. Setelahnya Ganjar itu memanen sejumlah cabai dan ikan budidaya hasil produksi pelaku UMKM setempat. Padahal ya inilah mau pencitraan begitu, tapi kan sudah terbaca begitu kan. Lah kenapa kok nggak dibeli cabai di Jawa Tengah atau pencitraan di sana kok ke Makassar begitu kan. Ini kan intinya apa ya, kasihan banget pokoknya dia mencuri, seolah-olah dia mencuri satu panggung dari Anies Baswedan, tetapi tidak bisa untuk dicuri begitu. Ganjar mengaku senang bisa berinteraksi dengan melakukan kegiatan bersama langsung dengan masyarakat. Menurutnya, pemberdayaan UMKM di kawasan lorong wisata sangat bagus dan patut ditonton. Saya melihat kegembiraan warga dan tentu hari ini bisa berkomunikasi dengan saya melihat kegiatan kawiti kelompok wanita tani. Bahkan seperti diketahui, Ganjar merupakan salah satu tokoh yang difavoritkan sebagai bakal calon presiden di 2024 mendatang. Dari banyak survei elektabilitas dalam beberapa bulan terakhir. Tetapi elektabilitas dan popularitas kan bisa dibayar, siapa mereka yang berafiliasi begitu kan. Handal modal itu, tapi prestasinya tidak punya apa-apa begitu. Apa prestasi Pak Ganjar selama menjabat 2 periode? Kan tidak ada begitu kan. Walaupun surveinya sangat tinggi ini kan bisa dibayar, bisa siapa mereka yang mendukung kan, kira-kira seperti itu begitu. Jangan aneh kalau hari ini itu ya hal-hal survei seperti itu bisa dinaikkan. Seperti kata Pak Mahfud MD yang mengatakan bahwa survei itu bisa dibeli, siapa yang mau dinaikkan begitu, kira-kira seperti itu. Bahkan kunjungan ke Makassar si Ganjar ini ya diteriaki presiden begitu kan, tetapi hanya segelintir orang, sayangnya hanya segelintir orang yang meneriakan Anies Ganjar presiden begitu. Dan bahkan seolah-olah dia pencitraannya sudah keluar, mulai belusukan, mulai ke petani-petani, mulai ke pasar, sasarannya ya memang berbeda dengan Anies Baswedan begitu kan. Magnetnya luar biasa, Anies Baswedan malah berinteraksi dengan lapangan terbuka begitu kan, tidak hanya melakukan pencitraan di pasar begitu kan. Ini kan sudah ketahuan Pak Ganjar hari ini bahwa dia ke Makassar, dia menyapa warga. Ini kan hanya beberapa orang yang menyambut begitu kan. Ini sudah safari politiknya. Kemana Bawaslu hari ini ya, karena memang satu junjungannya itu tidak bisa untuk kita lakukan untuk peneguran begitu. Tetapi perlu diingat, sebagai Bawaslu itu harus independen tanpa ada bisikan-bisikan oligarki begitu. Tetapi perlu diingat, inilah demokrasi kita, inilah politik kita. Tidak perlu kita yang dituduhkan kemarin Anies Sujudi Setar, terus kemudian dianggap sebagai tidak punya etika dan sebagainya. Apakah seperti ini begitu?
Wallahu a'lam. Sangat disayangkan Bawaslu hari ini independennya sudah ketahuan. Ini sudah ketahuan bahwa Bawaslu sudah memainkan peran untuk menjegal Anies Baswedan, kira-kira seperti itu begitu kan. Kalau tidak mengatakan seperti itu, kenapa tidak mengatakan tidak punya etika kepada Anies Baswedan? Kan kira-kira seperti itu analoginya begitu. Tetapi hari ini masyarakat sudah cerdas begitu. Bahkan ada yang mengatakan warga Makassar saat sambut kedatangan Ganjar, presidenku maju kini, banyak sekali yang mention. Tetapi orang yang mengatakan presiden kepada Pak Ganjar hanya segelintir orang, bisa dibaca begitu. Jangan-jangan juga sama dengan kejadian di daerah lain yang kemudian diberikan sembako begitu kan, sudah disetting kan, kira-kira seperti itu begitu. Jadi banyak sekali yang mention. Bahkan ini di Revival Nasional, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengunjungi kawasan lorong wisata di Kelurahan Telo Baru, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ganjar menyempatkan diri ke lokasi tersebut di sela kunjungan kerjanya di Kota Daeng. Wow. Ini kunjungan kerjanya begitu disempatkan ke situ. Wow, biar tidak kelihatan curi setar, biar tidak kelihatan bahwa ini spari politik dan sebagainya. Wow, cerdas sekali ya yang membuat media ini. Tetapi masyarakat sudah terbaca hari ini siapa Bawaslu, siapa beritanya begitu kan. Sangat disayangkan sekali hal-hal seperti ini. Inilah yang kemudian membuat demokrasi gagal ya seperti ini begitu. Karena dengan adanya hal-hal seperti ini, Bawaslu tidak independen dan sebagainya, hanya teguran kepada Anies Baswedan, dan akhirnya banyak yang muncul spekulasi di masyarakat. Kenapa kepada Anies Baswedan dituduhkan begitu? Kenapa Pak Ganjar yang masih menjabat gubernur Jawa Tengah, masih ada keterikatan pemerintahan, masih memperbaiki kota daerah Jawa Tengah, kenapa sudah keluyuran kemana-mana begitu? Padahal wadas, terus kemudian angka kemiskinan dan banjir di Jawa Tengah tidak bisa teratasi begitu kan. Inilah yang kemudian ngapain kita harus mencalon presiden, pekerjaannya banyak tetapi tidak rasa punya tanggung jawab terhadap di Semarang di Jawa Tengah begitu kan. Ini sangat disayangkan sekali begitu. Walaupun elektabilitas tinggi, tapi kepedulian terhadap warganya sendiri itu masih dikatakan sebagai berapa persen begitu kan. Kok ini sudah keluyuran kemana-mana, mendatangi pasar, mendatangi kota Makassar dan sebagainya ya. Inilah politik kita begitu kan. Ini harus dilihat publik siapa mereka di balik ini semua. Kira-kira seperti itu. Kesimpulannya hanya satu, bahwa apa yang dilakukan Ganjar hari ini sudah blunder, dan bahwa kan apa yang dilakukan oleh Bawaslu hari ini menunjukkan atas rasa kebodohan terhadap Bawaslu yang tidak independen, yang hanya menuduh kepada Anies Baswedan tidak punya etika terhadap curi setar, dianggap curi setar di kampanye di 2024 ini. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam peran netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.